Sangat disayangkan sekali Britania Raya berkabung, kabar duka datang dari bumi Britania Raya. Ratu Elizabeth II, mati di usia 96 tahun. Berpulangnya sang ratu menjadi sorotan dunia maya hingga menjadi perhatian publik seluruh dunia. Kepribadian sang ratu, menjadi ikon di negaranya. Ratu Elizabeth II pun menjadi sosok layak diteladani. Ratu Elizabeth II lahir pada tanggal 21 April tahun 1926, putri dari Raja George VI dan Elizabeth Bowes-Lyon ini memimpin kerajaan Inggris sejak 1952 sampai 2022, 70 tahun. Yang menarik dari Ratu Elizabeth II, adalah bagaimana ia melihat Islam sebagai agama yang toleran dan humanis. Mari kita lihat sejarah Islam awal di Inggris. Di tahun 1570, Elizabeth pertama mengalami masalah politik Eropa yang membuat ia terjepit. Sehingga ia dikucilkan oleh Paus atau pemimpin Katolik saat itu, dan negaranya dijauhi oleh seluruh Eropa. Ia pun mengambil langkah untuk menyelamatkan negaranya dari kehancuran. Inggris pun berpikir sudah saatnya mereka memiliki sekutu. Sang ratu mencari dan akhirnya mendapatkan bantuan dari sumber yang mengejutkan, yakni dunia Islam. Dari sinilah hal besar terjadi hubungan antara Inggris dan dunia Islam. Aliansi Elizabeth I dan dunia Islam. Jerry Broughton mencari tahu untuk mendapatkan sumber-sumber yang terpercaya, tentang sejarah aliansi Inggris Muslim yang terlupakan dalam buku, The Sultan and the Queen. Broughton menjelaskan, mengapa Elizabeth I percaya bahwa Islam dan Kristen Protestan memiliki lebih banyak kesamaan satu sama lain daripada dengan Katolik. Alasan keagamaan tadi, bukanlah alasan utama sang ratu untuk membangun aliansi dengan negara-negara Islam. Melainkan, yang menjadi alasan terkuatnya adalah ekonomi, yang menjadi pertimbangan sekaligus alasan ratu, bersekutu dengan para pemimpin negara Islam. Contohnya pada tahun 1580 Masehi, Elizabeth menyetujui kesepakatan komersil selama 3 abad, dengan penguasa Ottoman. Kesepakatan ini bertujuan, menjamin pedagang Inggris mendapatkan izin masuk ke wilayah Ottoman. Ia juga membuat kesepakatan yang sama dengan Maroko, untuk mendapatkan kebebasan admisi atau izin masuk ke negara. Selain motif ekonomi, ada juga beberapa faktor lain yang membangun hubungan diplomatik Inggris Muslim menjadi bagus, baik di bagian politik, budaya, dan lain-lain. Komunitas Muslim Inggris. Terdapat 2 fase komunitas Muslim yang hadir di Inggris dan didominasi oleh imigran. Pertama, sebagaimana pendapat dari Ataullah Siddiqui, bahwa tahun 1869, adalah dibukanya Suez Canal, yaitu jalur air permukaan laut buatan di Mesir, menghubungkan Laut Mediterania ke Laut Merah melalui Tanah Genting Suez dan menjadi titik hubungan perdagangan antara Eropa dengan Asia dan Afrika, sehingga mempermudah para pekerja dari Yaman dan India berlayar ke Inggris, kemudian menetap di kota Cardiff, Liverpool, dan Pollokshield. Pada fase kedua, pasca Perang Dunia Kedua, menunjukkan lonjakan yang pesat akan kebutuhan buruh dan tenaga kerja untuk pembangunan. Periode ini didominasi imigran asal India dan Pakistan. Di sisi lain, juga banyak dari pelajar-pelajar Muslim dari negara Arab Saudi, Malaysia, Iran, dan lainnya, memberi pengaruh atas gerakan intelektual kaum Muslim di Inggris. Di masa kini, komunitas Muslim di Inggris sudah tumbuh dan mendominasi. Banyak dari warga Inggris jatuh cinta dengan masyarakat Muslim hingga memeluk agama Islam dan melangsungkan pernikahan. Masyarakat Inggris sangat tertarik dengan kampanye positif yang masyarakat Muslim lakukan, seperti program charity di masjid-masjid, program-program bantuan kemanusiaan disalurkan, tidak hanya di komunitas Muslim saja, tetapi juga kepada komunitas non-Muslim, dan merata ke semua kalangan. Yang menarik lagi ialah, munculnya pejabat-pejabat publik beragama Islam, seperti Sadiq Khan, Sayyidah Hussein Warsi, Amjud Bashir, dan masih banyak yang lain. Fenomena ini menjadi varian baru bagaimana Muslim Inggris turut andil dalam kebijakan publik. Mereka mendapat privilege atas aspirasi Muslim. Kasus terakhir saat COVID-19, pemerintah Inggris menyarankan semua jenazah COVID-19 untuk dikremasi. Namun, komunitas Muslim tidak menyetujui kebijakan tersebut. Akhirnya, mereka mengajukan aspirasinya sampai kebijakan tersebut direvisi oleh pemerintah. Di saat Elizabeth II bertahta selama 70 tahun,
Hubungan Ratu dengan Muslim Inggris memiliki jangka panjang dan membuahkan hasil. Dikutip dari Religion Media Center, Imam Qori Asim atau Dewan Penasehat Nasional Imam, mempercayai Elizabeth II yang membawa pengaruh positif bagi semua masyarakat Inggris. Ratu memiliki hubungan jangka panjang dengan komunitas Muslim dan sebagian besar telah membuahkan hasil. Yang Mulia telah menjadi mercusuar harapan, integritas, stabilitas, dan persatuan yang luar biasa bagi negara kita dan sekitarnya, ungkap Asim. Tidak hanya itu, Ratu juga aktif dalam mempromosikan harmoni dan hubungan antar kelompok keagamaan. Banyak dialog antar umat beragama, dan sebagainya. Bahkan Muslim Inggris, dari pesepak bola hingga kepala industri, telah dimasukkan dalam daftar The Queen's Honor. Para pemimpin Muslim juga secara teratur diundang ke acara-acara seremonial kerajaan, seperti pernikahan dan kebaktian syukur. Pesan Natal dan Hari Persemakmuran Ratu seringkali membahas kerukunan dan toleransi antar agama. Pada Natal tahun 2006, pesan tersebut menampilkan gambar-gambar umat Islam yang sedang berdoa di sebuah masjid. Dia mengatakan, orang-orang dari agama yang berbeda terikat bersama oleh kebutuhan untuk membantu generasi muda untuk menjadi warga negara yang penuh perhatian dan aktif. Inilah betapa luasnya sejarah Islam di Inggris, terkhususnya sejarah yang melibatkan Ratu Elizabeth.